Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pembahasan mikroekonomi. Setelah pembahasan model persaingan oligopoli berbasis output, yaitu model persaingan Cournot dan Stackelberg, pada kesempatan ini kita akan bahas dua materi terakhir mengenai kompetisi harga dan model kartel di pasar oligopoli. Pada kompetisi harga juga terdapat dua model, yaitu model Bertrand dan model diferensiasi produk. Kita masih mengasumsikan hanya ada dua perusahaan di pasar oligopoli yang saling berstrategi dengan memerhatikan strategi terbaik yang mungkin dilakukan pesaingnya. Beda kedua model ini terletak pada jenis barang yang diproduksinya. Produk dalam model Bertrand bersifat homogen, sementara pada model diferensiasi produk, produknya terdiferensiasi sehingga masing-masing perusahaan memiliki permintaan yang spesifik. Baik, kita mulai dengan model persaingan harga yang pertama, yaitu model duopoli Bertrand. Seperti halnya model Cournot, dalam model Bertrand diasumsikan bahwa dua perusahaan bersifat identik secara teknologi dan produk yang dihasilkan adalah homogen. Karena homogen, maka barang yang dihasilkan kedua perusahaan bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, penetapan harga oleh perusahaan hanya bergantung pada dua hal, yaitu marginal cost dan harga yang ditetapkan pesaing. Pada prinsipnya, perusahaan berusaha menetapkan harga yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Perhatikan fungsi reaksi perusahaan satu ini yang merupakan fungsi dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan dua. Perusahaan satu akan menetapkan harga sebesar PM atau maksimum harga monopolis yang bisa ditetapkan seandainya perusahaan dua menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan dua menetapkan harga lebih rendah atau sama dengan marginal cost perusahaan satu, harga terendah yang bisa ditetapkan oleh perusahaan satu adalah sebesar marginal cost-nya, karena di bawah itu perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang negatif. Bagaimana seandainya perusahaan dua menetapkan harga di antara marginal cost hingga harga maksimum perusahaan satu? Dalam kondisi ini, perusahaan satu akan menetapkan harga sebesar P2 minus epsilon atau berapapun asal lebih rendah daripada harga P2. Karena kedua perusahaan identik dengan marginal cost yang sama-sama sebesar 3, maka fungsi reaksi dari perusahaan 2 juga akan identik. Dan jika kurva reaksi kedua perusahaan digambarkan, kita akan dapatkan gambar seperti ini. Kurva yang biru, kurva reaksi perusahaan satu, memperlihatkan bahwa harga minimum yang bisa ditetapkan perusahaan satu adalah pada P sama dengan MC. Harga maksimum pada PM, sementara di antaranya perusahaan satu akan berupaya menetapkan harga di bawah perusahaan dua. Namun pada akhirnya, upaya saling menurunkan harga ini akan berakhir di level P sama dengan MC. Inilah titik equilibrium model Bertrand. Persis sama seperti di kasus pasar kompetitif. Sekarang dengan informasi di awal kita bisa dapatkan solusi optimal pada model Bertrand. Keuntungan maksimal terjadi saat P sama dengan MC, atau karena MC1 dan MC2 identik, kita bisa samakan P dengan MC1 dan MC2 sehingga menghasilkan tingkat harga yang sama bagi kedua perusahaan. Dari tingkat harga ini kita bisa dapatkan tingkat output total dan tingkat output masing-masing perusahaan. Dan terakhir, dengan MC1 sama dengan 3 serta fixed cost sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan biaya perusahaan adalah 3Q1 sehingga keuntungan perusahaan bisa dihitung yang hasilnya seperti kita bisa tebak adalah zero economic profit. Untuk model kedua, model persaingan harga dengan produk yang terdiferensiasi, kasusnya mirip dengan model Cournot. Yang paling membedakan di model ini tentu saja adalah fokus perusahaan untuk menetapkan harga, bukan output. Dari informasi yang kita miliki, perusahaan satu akan memiliki fungsi keuntungan yang hanya dipengaruhi oleh tingkat harga seperti ini. Dengan demikian, untuk memaksimalkan keuntungan, fungsi keuntungan perusahaan kini diturunkan terhadap tingkat harga bukan terhadap kuantitas, dan kita jadikan sama dengan 0 hingga seperti ini. Dan dari persamaan ini, kemudian kita dapatkan fungsi reaksi dari perusahaan satu. Karena perusahaan 1 dan 2 relatif identik permintaannya, maka seperti halnya di model Cournot, fungsi reaksi perusahaan 2 juga identik, kita tinggal menukar posisi P1 dan P2. Jika digambarkan,
Kurva biru ini adalah kurva reaksi perusahaan 1 dan kurva merah adalah kurva reaksi perusahaan 2. Harga optimal dapat dihitung dengan metode substitusi sederhana seperti ini sehingga didapatkan P1 dan P2 sebesar 4. Atau pada gambar hal ini tercermin pada titik Nash equilibrium di perpotongan dua kurva reaksi perusahaan. Kemudian dari tingkat harga ini, tingkat output dapat dicari dari fungsi permintaan masing-masing perusahaan. Q1 dan Q2 sama-sama 8 unit dan keuntungan kedua perusahaan juga sama, yaitu sebesar 12. Untuk kasus kolusi, seperti biasa logika berpikirnya selalu adalah kini dua perusahaan seolah bekerja sebagai satu perusahaan. Jadi keuntungan yang dimaksimalkan adalah keuntungan bersama, yaitu persamaan ini. Output total adalah penjumlahan Q1 dan Q2 dan dengan satu harga yang disepakati, maka keuntungan total dinyatakan seperti ini. Keuntungan maksimum dengan demikian dapat dihasilkan dengan menurunkan fungsi profit terhadap harga. Ini adalah turunannya dan setelah dibuat sama dengan 0, kita langsung mendapatkan tingkat harga optimal untuk kolusi yaitu 6. Karena tingkat harga kedua perusahaan sama, maka jika digambarkan, kurva reaksi kedua perusahaan akan seperti ini. Titik B adalah harga collusion equilibrium yang lebih tinggi daripada harga tanpa kolusi. Dengan substitusi harga pada persamaan output, kita dapatkan angka Q1 dan Q2 masing-masing sama dengan 6. Tentunya jika kesepakatan harga kolusi bisa dijaga, keuntungan bagi kedua perusahaan sekarang akan lebih tinggi, yaitu sebesar 16 dibandingkan profit sebesar 12 yang didapatkan tanpa kolusi dalam perhitungan kita sebelumnya. Baik, sekarang secara lebih spesifik kita membahas mengenai model kolusi, yaitu model kartel atau model persaingan dengan adanya perusahaan dominan. Dalam model kartel diasumsikan ada satu perusahaan atau gabungan perusahaan yang dominan dan selainnya ada perusahaan-perusahaan kecil atau fringe firms. Terlepas dari persaingan harga ataupun output, kartel atau perusahaan dominan adalah penentu harga di pasar, sementara perusahaan lainnya hanya dapat mengikuti. Hal paling menentukan di dalam proses maksimisasi keuntungan perusahaan dominan adalah penentuan fungsi permintaan yang dihadapi perusahaan dominan tersebut. Besarnya selalu sama dengan selisih total permintaan di pasar dan total penawaran produk dari perusahaan-perusahaan kecil. Perhatikan contoh kasus perusahaan dominan di gambar ini. Kurva D adalah kurva permintaan di pasar, sementara kurva SF adalah kurva total penawaran dari perusahaan-perusahaan kecil. Permintaan perusahaan dominan adalah selisih horizontal dari kedua kurva ini yang digambarkan dengan kurva berwarna ungu ini. Dengan demikian, permintaan perusahaan dominan saat harga sama dengan P1 adalah 0 karena seluruh permintaan pasar disediakan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Sebaliknya, saat harga sama dengan P2, seluruh permintaan pasar diserap oleh perusahaan dominan karena pada tingkat harga ini sama sekali tidak ada output yang dihasilkan perusahaan kecil. Di bawah harga P2, perusahaan dominan menjadi satu-satunya penjual di pasar. Dari kurva permintaan perusahaan dominan, kita bisa dapatkan kurva MRD ini. Lalu dengan informasi kurva MC perusahaan kurva dominan di sini, penetapan output dan harga adalah ketika MRD sama dengan MCD atau pada titik ini. Sehingga didapatkan key perusahaan dominan di QD dan dengan tingkat harga P star. Pada tingkat harga ini, perusahaan kecil akan mensuplai sebanyak QF sehingga total output sebanyak QT adalah penjumlahan dari QD dan QF. Mari kita lihat ilustrasi model kartel dalam bentuk perhitungan. Informasi yang diketahui di sini adalah kuantitas permintaan dunia DW sebagai fungsi harga serta penawaran total perusahaan-perusahaan non-kartel atau SNC juga sebagai fungsi dari harga, dan terakhir diasumsikan biaya produksi kartel adalah 0. Bagaimana penetapan output dan harga dari kartel? Ingat kembali hal penting ini. Besar permintaan untuk produk kartel selalu sama dengan selisih total permintaan di pasar dan total penawaran produk dari perusahaan non-kartel. Dengan demikian, fungsi keuntungan kartel dinyatakan sebagai berikut. Perhatikan kuantitas output yang akan dijual kartel di sini.
Setelah kita substitusikan persamaan DW dan SNC, kita dapatkan fungsi keuntungan kartel sebagai fungsi dari harga. Tanpa pengaruh output terhadap biaya produksi, maka optimisasi bisa dilakukan dengan menurunkan fungsi keuntungan kartel terhadap harga dan menyamakannya dengan 0. Hasilnya, kita dapatkan tingkat harga optimal sebesar 16. Dengan substitusi ke persamaan-persamaan yang ada, maka total permintaan dunia output non-kartel dan output kartel dapat diketahui. Pada kasus terakhir, diasumsikan ada perusahaan dominan dan 5 perusahaan kecil yang identik. Informasi-informasi yang diketahui adalah sebagai berikut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, sekali lagi kita perlu mencari tahu besarnya permintaan produk perusahaan dominan. Total permintaan di pasar atau Q telah diketahui dari persamaan pertama ini, tapi total penawaran dari perusahaan kecil atau QF ini belum ada. Untuk menentukan total QF, kita bisa memanfaatkan informasi mengenai marginal cost fringe firm di persamaan kedua. Karena perusahaan-perusahaan kecil hanya menjadi pengikut perusahaan dominan dalam penetapan harga, maka sebagai price takers, mereka menentukan tingkat outputnya saat price atau harga sama dengan marginal cost. Sehingga kita dapatkan output masing-masing perusahaan kecil sebagai fungsi dari harga seperti ini. Dengan 5 perusahaan kecil di pasar, maka total outputnya adalah QF sama dengan 5Q atau sama dengan P-20. Setelah QF diketahui, maka kembali ke persamaan awal. Sekarang kita bisa dapatkan QD atau jumlah permintaan bagi perusahaan dominan. Mengingat biaya produksi sekarang dipengaruhi oleh jumlah output, maka semua ekspresi matematis sebaiknya dinyatakan sebagai fungsi dari output. Dengan demikian, dari persamaan terakhir kita, hasil inverse menghasilkan persamaan harga seperti ini. Sekarang, fungsi keuntungan perusahaan dominan sudah lengkap. Turunan fungsi keuntungan terhadap output atau MR minus MC setelah disamakan dengan 0, kemudian menghasilkan total output perusahaan dominan yang optimal sebesar 180. Dengan substitusi pada persamaan-persamaan sebelumnya, kemudian kita bisa dapatkan secara berturut-turut tingkat harga, total output di pasar, dan total output perusahaan-perusahaan kecil, serta output masing-masing perusahaan kecil. Demikian, tuntas sudah pembahasan kita mengenai ketiga model persaingan di pasar oligopoli. Sedikit berbeda dengan di kompetisi output. Dalam kompetisi di mana harga menjadi variabel pilihan dari perusahaan, maka kita harus menjabarkan fungsi tujuan atau fungsi keuntungan perusahaan dan menurunkannya terhadap harga, bukan terhadap output. Dengan demikian, marginal revenue sama dengan marginal cost tidak berlaku di sini. Oke, silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.